Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dia cakar-cakar mukanya, teriak sakit tapi dia cakar. Lalu na'udzubillah min zalik, ada bangkai di depannya, jenazah manusia, dia cubit lalu dia makan. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka melakukan ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari semuanya pemirsa, sebelum kita mulai hari ini kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, keberkahan, ya, serta keistiqomahan di dalam beribadah. Dan tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam Dasat on Stage, dan seperti biasa guru kita sudah hadir bersama kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mau menjelang buka puasa masih semangat Ustaz ya? Ya, iya dong ya. harus semangat. Dan juga saya mau menyapa dulu ibu-ibu yang ada di Masjid Nursia Daud Palo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu. Tapi sayang sekali. Kenapa? Mereka tidak bisa nampak senyumnya. Wajib ditutup masker ya. Nah, salah satu hikmah masker kali ini adalah bukan cuma pakai masker nutup mulut, tapi makna terpentingnya adalah menjaga lisan. Nah ini dia jadi tema kita hari ini, untuk menjaga lisan. Nah untuk itu di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, gimana caranya kita menjaga lisan dan juga menjaga tulisan kita. Dan bulan Ramadan ini jadi ladang terbaik kita untuk memperbaiki diri. Untuk itu kami persilakan pada Ustadz. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun anda berada yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita umur yang panjang, waktu yang cukup sehingga menemukan bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita bayangkan masih ada saudara kita, tetangga kita yang ikut berpuasa bersama kita, tapi tahun ini sudah tidak sempat lagi karena telah menghadap kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi waktu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak amal. Siang kita puasa, malam kita taraweh, jelang buka puasa kita tadarus, nonton acara-acara keagamaan. Alhamdulillah banyak amal kita kumpul. Tapi ingat, setelah mengumpul amal, jangan sampai amalnya hancur karena kelakuannya sendiri. Ada sifat dan kelakuan yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Satu di antaranya kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali menceritakan kejelekan orang, suka sekali mencari aib-aib orang lain, melupakan aib dirinya sendiri. Ada kan yang begitu? Ada ya? Terlalu sibuk cari kekurangan tetangga, sementara kekurangan dirinya terlalu numpuk. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan sampai mewasiatkan, beruntung umatku yang terlalu sibuk mencari aib dirinya, terlalu sibuk mengurusi kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mengurusi aib dan kekurangan orang lain. Nah, tapi yang berlaku di antara kita, kata pepatah zaman dulu, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini kan aneh.
Kekurangan orang lain dia lihat, yang jauh-jauh dia lihat, sementara yang dekat dia tidak nampak. Seharusnya tidak seperti itu orang beriman. Puasa, salah satu makna dari puasa itu yang identik kata puasa, kan puasa ini bahasa Sanskerta. Kalau bahasanya bahasa agama Islam itu puasa itu saum. Ya. Nah, ada dua kan kata yang identik dengan kata menahan, yaitu siam. Siam ini puasa. Maka dalam Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas berpuasa, siam. Tapi ada kata satu lagi yang identik dengan puasa ini, yaitu saum. Saum ini sesungguhnya maknanya adalah pengendalian diri dari ucapan yang tidak ada faedah. Itu saum. Siam menahan diri dari makanan, minuman, berhubungan badan dan sebagainya yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu siam. Tapi kalau saum bukan cuma dari subuh sampai maghrib, tapi 24 jam. Apa itu? Mengendalikan diri dari ucapan-ucapan yang tidak ada faedah. Itu bukan cuma ketika puasa, tetapi 24 jam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang puasa tapi tetap jalan gosipnya, gibahnya, cerita orang lain tetap lancar, sesungguhnya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah sekarang kan banyak tukang gosip. Dengar gini itu masih gosip tuh. Padahal dia diam-diam. Gosipnya apa? Melalui jari-jarinya. Dia grup tetangganya, majelis taklimnya. Saya lagi di metro dong, ada Ustadz Dasat, tapi ternyata orangnya kecil aja ya. Oh memang dia kecil itu, tapi cerewet. Mulailah dia gosip. Dan gosip itu sangat enak rasanya. Menceritakan kejelekan orang itu sangat enak. Tapi ingat, ada balasannya. Masih ingat kejadian Isra Mi'raj ibu? Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada perempuan cantik, wajahnya menawan, badannya bagus, tapi sayang dia cakar-cakar mukanya. Teriak, sakit tapi dia cakar. Sakit dia cakar lagi. Lalu na'udzubillah min zalik, ada bangkai di depannya, saudaranya. Bangkai, tahu bangkai bu? Jenazah manusia, dia cubit lalu dia makan. Nabi bertanya, ya Jibril siapa itu? Bodoh betul, dia tahu sakit tapi dia cakar, dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa ini Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka melakukan gibah. Kan beleng-beleng namanya itu. Tahu sakit, sakitnya dicakar, sakitnya cakar, beleng-beleng itu. Siapa mereka? Mereka yang suka mencari kekurangan orang lain, mencari. Al-Quran bahasanya ada ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka Allah sayang kepada kita, Allah hadirkan Ramadan. Yang salah satu makna dari Ramadan itu adalah pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri. Pengendalian diri bukan cuma dari makan dan minum. Itu Pak, kalau hanya menahan diri dari makan dan minum, apa bedanya kita dengan binatang? Ada enggak binatang yang puasa ibu? Ada? Ada, beruang. Apalagi ayam, ketika lagi mau melahirkan telurnya, kan ngeram tuh, enggak kemana-mana. Iya tak? Enggak makan dan minum. Kok tahu Ustaz? Iya. Kok tahu, Ustaz? Saya pelihara ayam dulu. Ayam kampung. Sekarang banyak ayam tidak ada bapaknya. Tiba-tiba aja lahir. Ya. Nah, itu semua. Jadi ada juga ular ketika dia ganti kulit, dia juga berpuasa. Kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, sesungguhnya puasa kita tidak ada bedanya dengan binatang. Allah ingin kamu manusia lebih mulia dari binatang. Maka diberikan puasa. Salah satu makna puasa itu adalah pengendalian diri dari cerita dan tangan mengetik kekurangan-kekurangan orang. Oke, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi kan kalau misalnya kita bicara tentang keburukan orang, ya kan? Nah,
Sekarang kalau yang kita ceritakan ini sebenarnya adalah sebuah fakta, Ustadz. Ya. Nah, itu gimana, dosa nggak? Ya walaupun fakta itu kadang-kala gitu, kalaupun kadang-kala fakta itu menyakitkan. Oke, kita Tapi jawab nanti. setelah pesan-pesan berikut Tetap ini. di Dasar on Stage. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Alhamdulillah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang saya hormati. Nih, melanjut pertanyaan tadi. Itu kan ada yang spekulasi. Ustadz, yang secerita ini kan benar. Ustadz, cerita ini ada faktanya. Memang benar, Ustadz. Oke, saya kasih contoh kejadian pada zaman Nabi. Lalu tiba-tiba Abu Hurairah berlari-lari kecil. Mau kemana? Mau ke pasar. Dalam perjalanan lari menuju ke pasar, didapat sama Umar bin Khattab. Kata Umar, Abu, mau kemana kau bos? Dia bilang, saya mau pergi pasar. Ada apa kau buru-buru? Ada pengumuman penting ini. Apa gerangan? Barusan saya dengar Nabi menyampaikan, siapa yang syahadat, dia yakin sampai mati, pasti masuk surga. Saya mau sampaikan ini di pasar, pengumuman penting ini. Kata Umar, betul, Nabi ucapkan begitu, tidak percaya saya. Kata Abu Hurairah, benar, demi Allah. Kata Abu Bakar, tidak yakin saya. Ayo, mari sama-sama kita ke Nabi. Jangan dulu kau sampaikan, ayo kita sama-sama ke Nabi. Maka Abu Hurairah bersama Umar menuju ke Nabi. Karena Umar tidak percaya, dia mau mengetahui secara langsung. Dalam teori jurnalistik, dalam dunia pers, ini yang disebut dengan check and recheck. Datang dulu ke sumbernya, cek, klarifikasi. Kalau bahasa Quran, tabayyun. Nah, maka Umar bersama Abu Bakar mendatangi Nabi. Umar bersama Abu Hurairah mendatangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Kata Umar, ya Rasulullah, ini ada perkara penting. Apa? Ini Abu Hurairah menyampaikan ke saya dan dia menyampaikan ke pasar. Apa gerangan? Kata Abu Hurairah, Rasulullah mengucapkan, barang siapa yang syahadat, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Apa memang seperti itu? Kata Nabi, iya barusan saya sampaikan. Kata Abu Hurairah, apa? Aku bilang memang. Itu kalau di Makassar, kau sih tidak mau percaya. Sudah. Kata Umar, begini ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau sampaikan di pasar. Terus kenapa Umar? Saya khawatir dipahami secara keliru oleh umat kita. Biar judi, yang penting syahadat masuk surga. Biar mabuk-mabukan, yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat, yang penting syahadat masuk surga. Biar bermabuk, berzina masuk surga, yang penting syahadat. Nanti salah paham. Kata Nabi. Terus kata Umar, jangan diumumkan di pasar deh. Ini publik, nanti orang salah, keliru memaknai ucapan Nabi. Iya, apalagi di pasar. Akhirnya Nabi katakan, betul. Abu Hurairah, jangan kau sampaikan di pasar. Kata ini Umar, pertimbangannya benar sekali. Nanti orang salah paham. Akhirnya dari kejadian ini terkenallah pepatah yang mengatakan, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Maka ini membuktikan bahwa jangan mentang-mentang ada faktanya, ada betul datanya, ada kejadiannya, harus segera langsung disampaikan ke media sosial. Tidak. Ada pertimbangan kemaslahatan umat, ada pertimbangan persatuan Indonesia, ada pertimbangan kerukunan. Suatu kali, waktu itu Umar bin Khattab sudah jadi presiden. Adalah umat yang datang bertanya kepada Umar, ya Amiral Mukminin, ada anak muda mau menikah, tapi sayang perempuan yang mau dinikahi masa lalunya jelek. Bahasanya sekarang PS kalah.
Ya, pekerja itu masa lalunya, tapi dia sudah taubat ya Amirul Mukminin. Tapi ini calon suaminya dia tidak tahu siapa ini masa lalunya calon istrinya. Apa saya harus sampaikan? Umar marah. Ada apa kamu sampaikan? Apa hakmu? Kau tahu enggak siapa yang tutup aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak siapa yang rahasiakan aibnya ini perempuan sehingga calon suaminya tidak tahu? Kau tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa hakmu menceritakan kejelekannya? Maka demi Allah ibu-ibu, jangan karena nafsu, jangan karena terbawa emosi kita terlalu gampang menyebarkan berita-berita baik yang benar tapi tidak ada faedahnya, apalagi banyak kehancuran di dalamnya, maupun lebih utama jangan menyebarkan fitnah. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka orang yang baik puasanya, dia mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak ada faedah. Jadi cerita boleh, tapi ketika sudah merempet hal-hal yang tidak ada faedah, maka perempuan Islam, Muslim yang baik, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik, saya berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Tidak usah lanjut. Biasakan kita terbawa arus. Apa? Itu, oh iya. Padahal tidak tahu persoalan. Benar. Padahal tidak tahu persoalan. Benar. Itu kalau sayur namanya tauge. Tahu tauge, Bu? Tauge kan suka ikut campur. Iya toh? Pecel ada dia, iya kan? Bakwan ada juga dia, soto banyak ada juga dia, apalagi bakso ada juga dia, gado-gado ada juga dia. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua toge dari Sabang sampai Merauke semua bengkok, iya kan? Ya, mana ada toge yang lurus? Karena itu suka ikut campur. Maka kalau ada ibu-ibu pagi-pagi bertetangga beli sayur, gosip, teriaki aja, pagi-pagi toge nih ya, maka hindari. Peluang-peluang kita untuk bergibah jauh lebih besar saat ini daripada 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu kita bergibah harus face to face, ketemu, bertetangga. Sekarang tidak ketemu, dia guling-guling aja itu sambil nunggu buka puasa karena kelaparan. Guling-guling aja dia di tempat tidur. Oh, guling-guling. Yang satu di Bekasi, yang satu di Depok, yang satu di Kebun Jeruk, yang satu di Madinah, yang satu di Manado, yang satu di Bugis. Yang dicerita di mana? Yang ada di di Jerman. Itu peluang gosipnya, peluang menceritakan orang jauh lebih besar sekarang ini. Kenapa? Karena didukung oleh fasilitas teknologi informasi. Hati-hati, kirim foto. Kalau dia di rumahnya pengajiannya jilbab, ternyata kalau dia pulang kampung tidak pakai jilbab, ternyata hasil foto editan. Hati-hati. Maka tidak ada gunanya deh cerita kejelekan orang. Kalau di grup, ibu jangan terbawa emosi, langsung mau komentar. Tidak usah. Kalau ibu yakin tidak ada gunanya, sudah tidak usah komentar. Kalau mau dapat pahala, dakwai dia. Caranya apa? Tidak usah ibu yang dakwai. Nanti ibu-ibu di kelompok, di grup katakan, so alim. Kamu dari pondok mana? Maka lebih baik cari videonya Ustadz Dasat yang bahas tentang gosip, kirim di grup. Nih. Kalau masih mau, saya kirimin kau. Nah itu ya, cuma kan gosip itu enak. Kenapa enak? Karena dia bagian daripada bujukan setan. Maka begitu ibu dapat ajakan gosip, katanya suaminya gini, lebih baik kita langsung jawab, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Mudah-mudahan suami kita tidak buruk seperti dia. Itu baru faedah. Ya. Nah itu salah satu hikmah dari masker ini, ya. Itu supaya kita pengendalian diri dari ghibah. Nah, ingat, kalau salah kita cerita namanya fitnah. Kalau benar lalu tetap kita cerita namanya ghibah. Dan ghibah itu salah satu penyakit hati yang membuat qaswatul qalb. Apa itu? Keras hati sehingga ketika didakwai tidak mempan. Salah satu sebabnya karena ibu suka menggibah. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih banyak. Sekarang ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum nanti saya lempar sama ibu-ibu, ada yang mau nanya nggak? Ada, siap. Oke. Ustaz, ini kan
ini kan sekarang zamannya orang untuk mengutarakan pendapat. Ya. Kita bebas mengutarakan pendapat. Itulah hikmah dari demokrasi. Nah, artinya saya bebas mengutarakan pendapat berdasarkan yang saya yakini. Ya. Artinya entah itu prinsip, ideologi politik dan lain sebagainya. Tapi kadangkala menyampaikan pendapat ini sekarang jadi masalah juga, Ustadz. Nah, gimana caranya? Tapi nanti jawabnya, Ustadz. Oke. Tetaplah di sini di Dasat on Stage. Maka begitu dapat konten, isinya kita lihat, ini tidak ada faedah, tidak usah diteruskan. Lebih baik berhenti. Kalau ibu penasaran, sebaiknya tabayyun. Jangan sampai kita menimbulkan kerusakan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Dasat on Stage buat pemirsa yang baru saja bergabung sambil menunggu waktu berbuka puasa. Pas sekali Anda bergabung bersama kami. Tadi bahasannya seru sekali, Ustadz. Ya. Saya tadi sempat nanya juga sama Ustadz. Nah, sebelum saya lempar pertanyaan ke ibu-ibu, mohon dijawab dulu pertanyaan saya, Ustadz. Ya. Nah, Salah satu dari buah demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dan itu juga dijamin oleh konstitusi kita. Tapi ingat, kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya. Ada batasnya. Batasnya adalah satu, jangan melanggar hukum di negara yang berlaku. Bebas saya bicara, tapi ketika melanggar hukum pidana, merugikan orang lain, apalagi menghina, menghasut, pencemaran nama baik, maka saya harus menanggung kebebasan saya di hadapan pengadilan. Kan ini ada baru-baru nih, atas nama kebebasan berpendapat, menghina Nabi kita, mengaku Nabi 26, beleng-beleng. Ya, bicara sebebas-bebasnya dari luar negeri. Kalau kau berani ngomong dong di depan Indonesia, jangan dari luar nyerang negara kita. Mana sifat nasionalismenya? Mana sifat persahabatannya antar umat beragama? Kan tidak. Maka ketika kasus ini mencuat, saya langsung hubungi kawan saya yang bintang 3 di Mabes. Saya bukannya sekedar berpendapat bahwa ini orang melanggar hukum, tapi juga sangat berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama. Silakan kau bicara sebebas-bebasnya, tapi jangan menghina orang lain. Boleh kau menghina orang lain, tapi siap kau dipenjara. Bebas ibu bicara, bebas. Tapi ingat, kebebasannya dibatasi oleh hukum pidana maupun norma agama dan budaya yang berlaku. Nah, kita menyikapinya gimana, Ustadz? Karena kadang-kala ada juga orang yang, ya maaf, artinya ya emosi lah, wajar melihat artinya tidak senang dengan itu. Nah, gimana kita sebagai umat muslim menyikapi ini baru satu kasus, mungkin hal-hal yang lain juga ya, artinya yang bisa merusak rajutan hubungan antara umat beragama dan juga sebagai anak bangsa. Gitu, Ustadz. Namanya kerukunan umat beragama. Ya. Nah, kita sama-sama umat beragama di Indonesia kan banyak yang diakui oleh negara. Maka saya wajib menyebarkan agama saya, tapi saya juga wajib menghormati agama orang lain. Ya. Menghormati tidak berarti bahwa saya ikut beribadah, tapi saya tidak mencela. Ya. Tidak bahasa hukumnya penistaan agama. Jangan sampai melakukan itu. Maka ketika kita umat Islam, ya resepnya ini puasa. Ya. Puasa itu kan pengendalian diri. Jadi ketika ada orang puasa tidak mampu pengendalian dirinya, maka sesungguhnya puasanya belumlah seperti yang Allah mau. Nah, seperti jangankan menghina orang lain, saya punya potensi untuk marah tapi saya tidak marah, itulah esensi dari puasa. Contoh Mas David. Mas David ini sebagai manajer saya. Saya security di kantornya Mas David. Satu mobil kita naik bus. Tiba-tiba saya sebagai anak buah, securitynya Bapak, saya injak kakinya. Toh? Saya injak kaki. Bagaimana reaksi Mas David? Kaget, marah, sengaja lagi. Kalau marah berarti belum dia mampu pengendalian diri. Wajar kalau marah Mas David, wajar. Dia manajer, dia bos saya. Tiba-tiba saya injak kakinya, wajar kalau dia marah. Tapi ketika dia tidak marah, sesungguhnya itulah esensi puasa. Punya potensi marah, tapi tidak marah. Kalau saya diinjak kaki saya sama manajer saya tidak marah. Bisa jadi bukan karena puasa saya hebat, tapi karena saya merasa takut dipecat. Oh iya. Itulah yang disebut esensi dari pengendalian diri. Pengendalian diri itu. Jadi saya punya potensi menceritakan orang, saya punya potensi untuk marah, tapi saya tidak lakukan, saya tekan, saya tahan. Kenapa? Karena saya lagi puasa.
Dan puasa pengendalian diri bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi 24 jam. Nah, itulah orang yang manfaat puasanya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jadi esensi jadi orang bertakwa itu begitu, Bu. Dia mampu marah tapi dia tahan marahnya. Nah, sekarang kayak ibu-ibu, saya kelihatan kayaknya udah nggak tahan lagi nih mau nanya nih kayaknya. Silakan Ibu, yang mau nanya siapa? Ya, silakan Ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya Dwi dari Srengseng mau tanya. Sekarang ini kan lagi viral yang tentang lisan yang berbahaya. Lisan berbahaya itu yang menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa berdampak ke masyarakat. Nah, saya mau tanya bagaimana hukumnya untuk orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dia tahu nggak itu berita bohong atau enggak? Itu dia, kan kita belum tahu kebenarannya juga. Maka itulah tadi yang saya jelaskan. Begitu dapat berita, Ibu klarifikasi dulu. Jangan sampai karena tergesa-gesa mau ikut menyebarkan tanpa pengetahuan yang tepat, tanpa pengetahuan yang lengkap, langsung kita sebar. Akhirnya apa? Berujung ke jeruji. Kan banyak itu ibu-ibu rumah tangga ikut menyebarkan, apalagi masa-masa pilcaleg, pilpres, pilkada, ya, dukung mendukung. Akhirnya kita sebar orang yang kita tidak mau dukung, tim yang kita tidak dukung kita sebar. Ternyata itu editan, ternyata itu tidak benar, ternyata itu fitnah. Maka yang kita sebarkan kontennya marah, merasa dia dihina, dicemarkan nama baiknya, lapor ke polisi. Ibu akhirnya dia yang dilantik, ibu masuk penjara. Itu karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka begitu dapat konten, isinya kita lihat, ini tidak ada faedah, tidak usah diteruskan, lebih baik berhenti. Ya, kalau ibu penasaran, sebaiknya sumber utama kita harus tahu, check and recheck atau tabayun. Jangan sampai kita menimbulkan kerusakan. Nah sekarang persoalan seperti ibu, kalau ikut menyebarkan, dalam fikih, asas fikih ada disebut asariku bisarusari. Bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Kalau ibu ikut menyebarkan, itu namanya ikut menyebarkan kesalahan. Berarti sama hukumnya, dosa, haram, tidak boleh ibu lakukan. Maka ibu kalau menyebarkan seperti itu dapat namanya dosa jariah. Selama konten itu, selama medsos, selama isi itu, apa yang ibu sebarkan, apakah video, apakah berita, apakah tulisan, selama itu beredar di medsos, selama itu yang mengirimnya dan membuatnya ikut menanggung dosa. Masya Allah, nih kadangkala saking semangatnya Ustadz, yang berbahaya itu adalah begini Ustadz. Di media sosial buat kita orang-orang yang awam adalah berita hoax yang dibungkus dengan nilai-nilai spiritual. Berita hoax yang dibungkus dengan nilai-nilai spiritual. Kadangkala ambil nama ustadz, ambil nama tokoh-tokoh besar gitu. Jadi seolah-olah kita yakin, oh ini yang ngomong nih benar-benar ulama besar begitu. Atau enggak, yang ngomong nih benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Artinya karena semangatnya kita share. Tapi kita nggak tahu gitu ustadz kayak gitu. Itu kan juga jadi masalah ustadz. Ya. Makanya ketika itu konsep agama sudah sangat baik. Ya. Ketika mendapat seperti itu, hati nurani ibu merasa ini kayaknya konten isinya tidak benar, maka lebih baik ibu berhenti di situ, tidak usah disebarkan. Kalaupun sebenarnya tindakan yang berikut adalah tabayun, check and recheck, tapi kita tidak punya siapa yang kita mau akses untuk mengklarifikasi, maka lebih baik ibu berhenti. Jangan nanti sudah diambil sama polisi, diikat, diborgol tangannya, dia tinggalkan keluarganya, dilihat anaknya kasihan yang masih kelas 1 SD terpaksa berpisah, baru dia saya menyesal, saya tidak tahu, apalagi. Ini yang bisa berpecah belah kita. Konten-konten seperti ini masih efek pilpres, pilkada, mereka sudah dilantik, kita masih bertengkar di medsos. Sudahlah ibu, lebih ibu sholat duha, lebih ibu tadarus, lebih ibu belajar masak. Ya, lebih baik ibu menyanyi di depan suami, bila kamu daripada ibu menyesal nanti masuk penjara gara-gara kelalaian dalam pengendalian diri penggunaan medsos. Nah, saya banyak melihat itu, kasihan ibu-ibu. Saya tahu sekali tidak mungkin ini ibu jahat
body language, bahasa Iya, tubuhnya. Ini ibu kasihan hanya karena lugu. Iya. Akhirnya berurusan penjara. Apalagi kalau orang yang sudah merasa dirugikan, sudah marah dan dilapor polisi, sudah. Maka sebelum menimpa itu, ini gunanya pengajian kita, pengendalian diri untuk tidak bercerita hal-hal yang tidak ada faedah. Nah, gitu Ibu. Paham ya Bu ya? Jadi hati-hati dalam penggunaan medsos. Tadi kata Ustadz, enak kalau pagi hari lebih baik kita masakin makanan buat keluarga kalau di luar bulan Ramadan ya kan, bersih-bersih rumah ya kan, terus nyetrika atau mungkin urus anak atau cucu sambil dengerin TV, tapi jangan acara gosip. Apa juga bohong. Ya kebanyakan kan gitu Ustadz, pagi-pagi lagi nggak ngapain, tahu denger TV channelnya gosip. Ya kan, abis itu langsung dia ngerumpin artisnya Ustadz. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Tahan dulu, kita akan balik tetap di Dasat on Stage. Ya, kita tahu bahwa ghibah, fitnah, cerita kejelekan orang, bermedsos sangat potensial merusak pribadi kita. Bukan cuma merusak karakter kita, tapi bisa berujung pada penjara. Maka Allah sayang kepada kita, maka dihadirkan Ramadan sebagai bulan pelatihan pengendalian hawa nafsu. Ya, jadi kita jangan gampang langsung menyebar berita yang nggak benar ya Bu. Ya, terus juga kalau ada sesuatu hal yang kita belum yakin kebenarannya, kalau memang kita kenal sumbernya, tabayun dulu, cari tahu dulu benar atau tidak. Dan kalau misalnya mau negur gimana Ustadz? Misalnya benar nih, kita kenal orangnya, kita dengar dia diberitakan yang tidak benar, kita lihat memang ternyata ada. Gitu. Gimana caranya kita negur orang itu? Artinya mengingatkan dia gimana Ustadz? Ya harus lihat dulu karakternya. Ya. Kalau dia karakter yang tidak bisa disebut, tidak bisa ditegur oleh sahabatnya, ibu ndak usah tegur. Nanti putus silaturahmi. Gimana caranya? Kita bikin pengajian. Biarlah Ustadz yang menyampaikan teguran itu. Ya, kalau ibu yang tegur nanti tersinggung, marah. Ada apa? Biar kenapa kalau benar? Apa? Kamu apa? Akhirnya putus silaturahmi. Niat kita baik, belum tentu orang menerimanya dengan baik. Ya. Maka kalau ibu pelajari, ini tetangga saya jutek, susah diberitahu, sudahlah, biarin aja dia urus. Kalau ibu mau dapat pahala, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibu bikin pengajian. Ibu bikin pengajian, majelis taklim bulanan, sampaikan kepada ustadznya, tapi jangan tunjuk bilang itu orangnya ustadz, yang itu ustadz. Nah jangan, cukup beritahu ustadz dari 3 poin, saya titip poin 1 ini ustadz, karena ada dari anggota kami yang mengalami itu. Kalau bisa disampaikan, ustadznya juga ketika menyampaikan jangan jutek juga, tapi sampaikan secara arif dan bijaksana, mungkin dengan cara kelakar ya, sampaikan. Ya, karena kalau dia merasa disinggung, dia cari itu siapa yang undang itu Ustaz. Kamu tahu yang gosip saya. Itu, ya memang begitu karakternya ibu. Ibu itu sebenarnya gampang sekali masuk surga. Kata Nabi. Kan ibu pernah dengar kan? Ketika Nabi Isra Mi'raj dibawa lihat surga, alhamdulillah banyak perempuan dalam. Masuk ke neraka, lebih banyak lagi perempuan dalam neraka. Bertanyalah sahabat, kok bisa begitu ya Rasul? Karena ada 2 penyakit perempuan yang tidak bisa dikendalikan. 1, dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Yang kedua, tidak mampu mensyukuri punya suami, syukur terhadap suaminya, artinya taat kepada suami. Berarti dari hadis ini, dari kejadian ini, sesungguhnya 2 saja ibu bisa lewati gampang masuk surga. Jaga lisan, taati suami, tadahulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari mana yang kau mau. Oke, baik, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Pak Ustadz dari Majelis Taklim Srengseng. Jadi gini Pak Ustadz, di masyarakat kita ini kan udah jadi kebiasaan ya Pak Ustadz ya. Ingin berkomentar itu kadang-kadang nggak memikirkan perasaan orang lain. Jadi kalau kata anak zaman sekarang tuh apa kata gue gitu, semau gue gitu Pak Ustadz.
Terus ini kan banyak kita tuh bebas berekspresi, bebas berkomunikasi. Terus kalau kita ingin menyampaikan sesuatu itu etikanya seperti apa Pak Ustadz yang bagus? Terus Jangan terus-terus Bu, nanti Iya. belok juga Ibu, belok sedikit. belok dulu ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus ini yang salah kemajuan teknologinya apa masyarakat kita nih Pak Ustadz nih? Ya. Yang kedua dulu, teknologi itu Bu ibarat pedang bermata dua. Iya Pak. Ya, artinya apa? Dia bisa merusak, juga bisa bermanfaat. Tergantung siapa yang pegang. Kalau ibu mau selamat, maka media sosial digunakan untuk kebaikan. Dakwah yang kita share adalah ceramah-ceramah. Tidak juga semua ceramah. Kalau ada ceramah isinya menghasut, isinya hanya menyalah-nyalahkan, lebih ibu tidak usah sebar. Ya, kemudian kalau ibu mau sesat, ya ikuti nafsu. Ikuti nafsu. Nafsu itu ada selalu ingin arahnya ke maksiat. Maka Allah memberikan terapi adalah puasa. Ibu senang enggak digosip? Enggak. Ibu senang enggak difitnah? Enggak. Berarti demikian juga orang lain. Kita cerita apa untungnya kita dapat. Maka bagi orang memang seperti Ibu katakan tadi, ini kan lagi zaman apa mau gue. Betul, itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu orang-orang yang fasik. Tapi kita orang beriman yang berpuasa 30 hari, beribadah sholat, yang mana sholat itu katanya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Semestinya wanita-wanita muslimah yang baik, yang sukses bermajelis taklim, maka dia tidak akan berkomentar tanpa ilmu. Dan dia tidak akan berkomentar sesuatu yang bisa merusak orang lain, termasuk merusak dirinya sendiri. Oke? Wallahu a'lam. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, baik Ibu ya. Jadi harus menjaga. Nah kalau sekarang buat yang anak-anak zaman sekarangnya gimana Ustadz? Artinya karakter anak zaman sekarang ini kan beda dengan generasi Ya. Ustadz. Kalau saya itulah yang saya sebut bahwa kita harus pandai, arif dan bijaksana dalam menggunakan medsos. Ya. Jadi kan ada etika-etika bermedsos. Satu, itu diajarkan di ilmu saya di komunikasi. Namanya etika berkomunikasi. Maksudnya begini Ustadz, mohon izin. Maksudnya karakter anak zaman sekarang kan lebih lebih straightforward, lebih terbuka gitu. Mereka maunya apa adanya. Anak-anak zaman sekarang kan begitu ya. Maka di situ gitu. kewajiban orang tua. Orang tua. Orang tua mendidik anaknya. Ya. Cuma kalau orang tuanya juga tidak paham metode dan pola mendidik anak, ya sama-sama hancur. Iya. Insya Allah. Jadi intinya Ibu, bermedsos itu ya, apalagi berkaitan dengan konten-konten yang ada fitnah, ghibah, kebencian, tahan. Bagi orang yang berhasil puasanya, dia tidak akan gampang tergoda. Dia akan mampu mengendalikan dan menahan dirinya dari sesuatu yang tidak ada faedah. Masya Allah. Baik. Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah, salah satu makna terpenting dari Ramadan ini adalah pengendalian hawa nafsu. Sebagai rasa sayang dan cintanya Allah kepada kita, maka Allah berikan pengkaderan selama sebulan. Yang Allah tahu, kita tahu bahwa ghibah, fitnah, cerita kejelekan orang, bermedsos sangat potensial merusak pribadi kita. Bukan cuma merusak karakter kita, tapi bisa berujung pada penjara. Maka Allah sayang kepada kita, maka dihadirkan Ramadan sebagai bulan pelatihan pengendalian hawa nafsu. Kalau ada orang puasanya cukup 30 hari, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya dari berghibah, berfitnah, maka sesungguhnya dia tidak berhasil dalam puasa Ramadannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Artinya intinya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, hal ini ada sesuatu yang baik, kita ingatkan saudara-saudara kita untuk tidak bergibah, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan. Seperti juga saya mau mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Nah, ini dia, karena susu steril 7 kurma perpaduan dua bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma dalam kemasan terlindung yang penuh nutrisi. Susu steril 7 kurma
enak, double manfaat. Ya, benar nggak Ustaz? Benar sekali. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus benar-benar menyadari bahwa bulan Ramadan adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita termasuk orang yang mendapatkan derajat ketakwaan pada saat kita lulus atau keluar dari bulan Ramadan ini. Amin. Nah, maka karena itu wajib kita menjaga lisan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya allazina amanu Tanibu kasyira minadh-dhunn inna ba'dadh-dhunni ismu wa la tajassus wa la yaktab ba'dakum ba'dan ayuhibbu lahma akhihi maitan fakaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Semoga kita termasuk orang yang terlindungi dari lisan kita, sikap kita, perbuatan kita. Saya David Halik undur diri. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Mari Kidi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Metro TV